Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim POA 01 ingin mempresentasikan mengenai praktikum final project kami, Production and Operation Analysis, jurusan Industrial Engineering. Next. Dengan grup member kami, grup 1 POA 01 yang pertama yaitu saya Hartono, kemudian Mas Al Baihaki, kemudian Mbak Adinda, kemudian Mbak Dela Tita, dan Mbak Lia. Nah, kami ini mempresentasikan terkait studi kasus kami yaitu La Familia Bike merupakan perusahaan yang manufaktur yang memproduksikan sepeda anak. Yaitu perusahaan ini mengalami kelonjakan permintaan dari tahun 2019 dan 2021 ya. Berdasarkan kasus tersebut, praktikum ini akan membahas dan memberikan solusi terkait dengan forecasting, aggregate planning, assembly process, MPS, MRP, lot sizing, inventory control, dan operation schedule. Tujuan dari dilakukannya perhitungan tersebut adalah supaya perusahaan dapat menerapkan strategi yang efektif, menggunakan biaya yang minimal dan dapat digunakan ke depannya. Nah, untuk tabel konten nanti kita akan dibahas satu persatu. Nanti akan dilanjut oleh Mas Al Baihaqi, kemudian dilanjut Mbak Adinda, Mbak Lia, dan Mbak Dela. Untuk waktu kami persilakan lanjut Mas Al Baihaqi. Baik, terima kasih Pak Hartono. Oke, pada bagian ini saya akan membahas mengenai forecasting. Forecasting adalah proses memperkirakan kejadian atau permintaan di masa depan dengan menggunakan data historis dan tren yang ada. Tujuannya adalah untuk membantu proses pengambilan keputusan bisnis, terutama dalam hal penjualan, produksi, atau permintaan produk. Dalam analisis kami menggunakan 4 metode forecasting, yaitu yang pertama adalah time series decomposition atau TSD, yang kedua adalah moving average atau MA, yang ketiga adalah Holt's linear trend, dan yang keempat adalah winter seasonal method. Next, setelah dilakukan perhitungan dan evaluasi dari masing-masing metode, kami menemukan bahwa metode yang paling baik untuk digunakan adalah winter seasonal, karena metode ini menghasilkan nilai evaluasi yang paling rendah, yaitu mean absolute percentage error di angka 1,66%, yang menunjukkan bahwa tingkat akurasi sangat tinggi. Lalu ada mean absolute deviation sebesar 1121,28 dan mean squared error sebesar 3.099.164, yang memperkuat bukti bahwa metode yang digunakan, yaitu Winters seasonal method, mampu melakukan peramalan dengan kesalahan yang minim. Selain itu, nilai tracking signalnya juga stabil dan mendekati nol, yang menunjukkan bahwa tidak ada bias yang signifikan dalam hasil peramalan. Keunggulan Winters seasonal method terletak pada kemampuannya menangkap pola musiman dan tren yang fluktuatif dengan sangat akurat. Oke, next. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang aggregate planning. Yaitu adalah aggregate planning itu bertujuan untuk mengatur jumlah produksi agar bisa memenuhi permintaan dalam periode tertentu dengan biaya yang seefisien mungkin. Dalam studi ini, kita membandingkan 4 metode aggregate planning, yaitu yang pertama adalah zero inventory plan, yang kedua adalah constant workforce plan, yang ketiga adalah overtime plus loss of sale, dan yang keempat adalah overtime plus subcontracting. Oke, next. Setelah dilakukan perhitungan total, untuk masing-masing metode kami menemukan bahwa metode yang paling efisien adalah metode Zero Inventory Plan. Metode ini menghasilkan total biaya produksi sebesar 177,3 miliar 68.260.530 rupiah, yang merupakan biaya paling rendah dibandingkan dengan metode lainnya. Dengan metode ini, perusahaan tidak menyimpan stok atau inventory dalam jumlah besar, sehingga mengurangi biaya penyimpanan dan produksi disesuaikan dengan permintaan setiap periode secara optimal. Oke, next. Oke, yang selanjutnya adalah assembly process. Nah, berikut merupakan tabel assembly process dari La Familia Bike. Adapun tabel yang pertama itu mengenai komponen dan list of assembly, di mana terdiri dari komponen number, komponen name, kode, dan juga quantity-nya. Lalu ada list assembly, ada sub assembly, assembly, dan juga sub assembly. Lalu di bawahnya terdapat product structure dari La Familia Bike yang merupakan hasil dari tabel list of assembly. Kemudian ada juga assembly chart dari kasus dari La Familia Bike, di mana assembly chart ini dan juga assembly
product structure akan digunakan untuk menghitung MPS. Selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ada MPS atau Master Production Scheduling. Master Production Schedule atau MPS per bulan atau tahun 2022 ditunjukkan pada grafik berikut, di mana data yang biru atau grafik yang warna biru merupakan forecast, yang warna oranye merupakan net requirement, hijau merupakan planet order received, dan ungu merupakan planet order release. Kemudian MPS ini berhasil dirancang dengan strategi lot for lot atau lot size sama dengan 1, di mana menyesuaikan produksi secara presisi menggunakan permintaan dari aktual. Pola produksi menunjukkan responsivitas tinggi terhadap fluktuasi permintaan, namun memerlukan safety stock yang besar, yaitu sebesar 8.750 unit. Nah, penerapan MPS ini cocok untuk digunakan pada produk seperti produk sepeda, seperti di La Familia Bike, yang memiliki atau membutuhkan presisi yang tinggi, meski berpotensi meningkatkan holding cost. Selanjutnya. Selanjutnya, mengenai MRP atau Material Requirement Planning. Tujuan dari MRP ini itu adalah untuk memastikan ketersediaan bahan baku dan komponen yang dibutuhkan agar dapat memenuhi jadwal produksi. Nah, untuk data yang dibutuhkan untuk membuat MRP sendiri itu ada beberapa. Yang pertama daftar komponen, kemudian schedule receive, biaya-biaya, BOM, MPS, dan inventory record. Contoh di sini adalah MRP untuk komponen hub. Nah, untuk perhitungan pertama itu kita menghitung PAB1, di mana PAB1 ini merupakan PAB, rumusnya itu PAB periode kedua dikurang dengan gross requirement periode pertama ditambah dengan schedule receive. Nah, di sini didapat PAB satunya itu adalah minus 96.593. Kemudian untuk perhitungan net requirement, itu nanti dihitung dengan safety stock dikurangi dengan PAB periode pertama. Didapat di sini net requirement-nya sebesar 96.761. Sedangkan untuk plan order receive itu dihitung dengan menggunakan round up dari net requirement planning dibagi dengan lot size dikali dengan lot size. Nah, di sini didapat bahwa plan order receive-nya sebesar 96.780. Kemudian untuk plan order release karena lead time-nya 2, maka dilakukan di bulan Oktober 2021 dengan jumlah 96.780. Kemudian untuk PAB2-nya itu rumusnya adalah PAB1 ditambah dengan plan order release. Di sini didapat PAB2-nya itu adalah 165. Kemudian lot sizing. Tujuan dari lot sizing ini adalah untuk perhitungan MRP untuk menentukan kuantitas yang tepat untuk memenuhi kebutuhan produksi dengan mempertimbangkan biaya pemesanan atau biaya setup serta biaya penyimpanan dan juga lead time. Nah, beberapa metode perhitungan lot sizing yang dapat digunakan di sini ada 4. Yang pertama silver mill heuristic, kedua part period balancing, ketiga list unit cost, yang keempat Wagner-Wittin. Nah, di sini didapat dari perhitungan ini bahwa dari keempatnya yang paling bagus dan yang paling terbaik itu adalah Wagner-Wittin karena dapat mengevaluasi waktu pemesanan dengan meminimalkan biaya total persediaan secara keseluruhan. Ya, lanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke inventory control. Inventory control secara garis besar merupakan pengendalian persediaan proses pengelolaan barang yang disimpan di gudang agar selalu tersedia sesuai kebutuhan tanpa adanya kelebihan atau kekurangan stok. Dalam studi case ini, metode inventory yang digunakan adalah metode Kanban. Metode Kanban memungkinkan sistem produksi dapat berjalan dengan baik berdasarkan permintaan aktual sehingga persediaan dapat dikendalikan secara efisien. Kanban membantu mengatur alur bahan secara tepat waktu sesuai permintaan aktual. Dalam studi case ini, dapat dilihat pada tabel, ada 6 work center di mana tabel ini digunakan untuk membantu menerapkan metode Kanban dalam pengendalian persediaan proses produksi sepeda. Tujuannya adalah untuk menentukan jumlah Kanban card yang dibutuhkan pada tiap work center untuk menjaga aliran material agar tetap efisien dan menghindari kelebihan persediaan. Selanjutnya.
Selanjutnya, kita masuk pada operation scheduling. Operation scheduling itu adalah proses penjadwalan urutan atau waktu pelaksanaan pekerjaan di dalam sistem produksi, baik mesin, tenaga kerja, hingga bahan agar dapat digunakan secara efisien dan dapat selesai tepat waktu. Yang pertama dalam operation schedule ada mesin scheduling yang pada studi kasus ini menggunakan pendekatan algoritma CDS atau Campbell, Duda, and Smith yang bertujuan menentukan urutan pengerjaan parts pada berbagai mesin untuk meminimalkan total waktu proses atau make span. CDS sendiri digunakan untuk menemukan urutan optimal berdasarkan waktu agregat. Selanjutnya di sebelah kanan ada kapabilitas produksi yang digunakan untuk menganalisis kapabilitas produksi bulanan untuk memenuhi permintaan produksi dan menjaga safety stock. Data kapabilitas membantu perusahaan dalam menyusun jadwal produksi yang realistis dan seimbang, sehingga menghindari adanya beban kerja berlebih serta memastikan proses dapat berjalan dengan efisien. Selanjutnya ada employee scheduling. Dalam operation scheduling, scheduling digunakan untuk membantu pengaturan sumber daya perusahaan secara optimal, serta dapat memastikan kelancaran sistem produksi sesuai dengan kapabilitas masing-masing workstation. Seperti pada gambar, selain dengan cara manual, pengaturan jadwal juga dapat dilakukan dengan Lingo. Lingo membantu menyelesaikan masalah, seperti pada studi case ada 14 iterasi dan dapat diselesaikan dengan cepat dan lebih efisien. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu meminimalkan jumlah pegawai tanpa mengorbankan produktivitas. Diharapkan dengan analisis dan proses perhitungan yang telah dilakukan dapat memaksimalkan efektivitas produksi dan dapat meminimalkan biaya. Selanjutnya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami, tim 1. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.